Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali dengan saya, Pak Randy. Untuk kalian anak-anak kelas 10 semester 1, mungkin kalau ketika kalian melakukan pendaftaran di SMN 1 Compreng, kalian sudah tahu saya ya. Sudah mengenal sedikit tentang saya ya. Di sini kan sekarang saya ingin memperkenalkan saya lebih jauh lagi. Nama saya Randy ya, nama lengkapnya memang Randy ya. Kemudian pendidikan saya S1 Pendidikan Fisika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan S2-nya saya mengambil di Pendidikan MIPA Universitas PGRI Indraprasta Jakarta ya. Materi yang akan saya bahas kali ini adalah dengan judul Hakikat Fisika. Namun sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama ya. Ya, berdoa sesuai dengan keyakinan dan doanya masing-masing tanpa bersuara mulai. Amin. Berdoa selesai. Kali ini ya, saya akan menjelaskan mengenai hakikat fisika. Apa itu fisika ya? Mungkin di sewaktu-waktu ketika memandang langit yang cerah ya, kalian mungkin timbul pertanyaan di benak kalian, mengapa bintang berkelap-kelip di angkasa? Bagaimana bisa benda langit tidak jatuh ke bumi? Kok bulan bisa berterbangan ya? Bagaimana langit bisa berwarna biru? Ketika malam kenapa langit berwarna hitam ya? Semua pertanyaan itu bisa dijelaskan dalam ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang gejala-gejalanya atau fenomena alam ya. Atau dengan kata lain, itu adalah fisika ya. Semua pertanyaan-pertanyaan yang akan kalian timbulkan ketika dulu kalian belum bisa menjawab sebuah pertanyaan tersebut, insya Allah nanti kalian akan bisa menjawabnya setelah memahami mengenai apa itu fisika ya. Lanjut. Ya. Hakikat ilmu fisika. Apa itu ilmu fisika ya? Kemudian bagaimana peran fisika dalam kehidupan? Apa yang dipelajari dalam fisika dan apa yang dilakukan dalam fisika ya. Di sini kalian akan belajar ya mengenal ilmu fisika, perannya dalam kehidupan, apa saja yang dipelajari dalam fisika, apa yang dilakukan dalam fisika ya. Semuanya itu poin-poinnya saja ya, tidak mungkin dijelaskan. Nanti di setiap poin penting itu akan dijabarkan kembali pada materi-materi yang berikutnya. Lanjut. Ya. Fisika. Fisika itu asal katanya dari bahasa Yunani ya. Kenapa sih Pak Yunani ya? Kenapa Yunani? Karena zaman dulu peradaban bangsa Yunani itu salah satu peradaban yang paling maju di dunia ya. Makanya kebanyakan orang menggunakan istilah-istilahnya istilah Yunani. Karena pada zaman itu mereka yang membuat istilah tersebut ya. Fisika itu berasal dari kata psikos, yaitu alamiah, dan fisik alam. Kemudian dapat dideskripsikan bahwa fisika adalah ilmu yang mempelajari sifat dan gejala pada benda-benda alam. Dalam ilmu fisika kita akan mempelajari ya, sifatnya seperti apa, gejala pada benda-benda alam itu seperti apa. Contohnya ya, ketika kita mengalami getaran atau bisa dinamakan gempa bumi ya, kita bisa mempelajari sifatnya seperti apa. Gempa bumi itu sejauh mana ya efeknya, sampai kemana saja ya, getarannya mengarah kemana, mengakibatkan apa, kemudian gejala-gejalanya seperti apa, kita bisa pelajari ya. Ketika kita sudah mempelajari sifat dan gejalanya, kita bisa mengantisipasi atau bersiap-siap terlebih dahulu sebelum terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dari alam ya. Seperti itu kurang lebihnya. Itulah salah satunya gunanya ilmu fisika ya. Kemudian contoh gejala alam yang sering kita temui ya. Ketika ada sebuah pohon, tiba-tiba buah itu jatuh ya.
Zaman dulu orang kalau ada pohon buah jatuh, pasti pertanyaannya kenapa sih jatuhnya ke bawah? Kemudian orang lain bilang, ya iyalah jatuh mah ke bawah, masa ke atas? Ya kali jatuh ke atas, nanti terbang dong, itu mah bukan jatuh ya. Ya mungkin pertanyaan-pertanyaan seperti itu menjadi pertanyaan receh zaman sekarang karena kalian sudah pintar ya. Kalau zaman dulu ya, mereka berpikir gimana sih kok bisa apel itu jatuh? Ketika kita lemparkan ke atas kok bisa balik lagi ke bawah? Apa yang mengakibatkan apel itu jatuh? Ya. Akhirnya ya, para ilmuwan memutuskan dan membuat sebuah teori ya. Oh, ternyata yang membuat jatuh itu gaya gravitasi ya kan. Bukan semerta-merta benda jatuh aja. Buktinya di bulan tidak ada yang jatuh, mereka malah melayang ya kan. Itu karena kalau di bumi ada gaya gravitasi bumi yang besar, sehingga siapapun yang loncat atau melempar sebuah benda ke atas, ketika benda itu memiliki massa yang cukup besar, pasti akan jatuh lagi ke bawah. Apalagi tidak ada gaya yang lebih besar dari gaya gravitasi ketika kita melemparkan buah tersebut atau benda tersebut. Ya. Ini contohnya. Buah yang sudah matang jatuh dari tangkainya. Buah itu matang kan. Biasanya buah itu kalau sudah matang jatuh dari tangkainya, ingin jatuh dengan sendirinya. Itu sebenarnya sifat biologis ketika buah jatuh. Ketika buah itu busuk ya, busuk masuk ke tanah, dia akan menggemburkan tanahnya sendiri ya, menjadi sebuah pupuk yang namanya pupuk organik. Ya. Buah yang matang jatuh dari tangkainya. Buah yang jatuh ya, itu dinamakan kalau dalam fisika teorinya adalah gerak jatuh bebas. Kenapa gerak jatuh bebas? Tidak ada gaya yang mempengaruhinya kecuali gaya gravitasi ya. Kenapa sih Pak dinamakan gerak jatuh bebas ya? Karena adanya perubahan posisi suatu benda dari perubahan awal ke keadaan akhir. Tadinya di atas pohon, tiba-tiba jatuh ke bawah. Ya. Ada yang jatuh sendiri, ada yang jatuh dengan bantuan manusia. Ya. Itu salah satu gejala alam yang sangat sering sekali kita temui. Ya. Oke. Jawab pertanyaan ini, apa itu ilmu fisika? Apa peran fisika dalam kehidupan? Tadi sudah dijelaskan ya. Apa itu fisika? Perannya seperti apa dalam kehidupan? Contohnya sudah saya jelaskan seperti tadi ya. Kemudian peran fisika dalam kehidupan. Peran fisika dalam kehidupan itu ada 3 ya. Yang pertama sebagai produk. Maksudnya produk itu seperti apa? Yaitu contohnya misalkan hasil penemuan dari berbagai kegiatan penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan dikumpulkan dan disusun secara sistematis menjadi sebuah kumpulan pengetahuan yang kemudian disebut produk ya. Produk fisika itu apa saja? Banyak ya. Ada yang menjadi sebuah teori, ada yang menjadi persamaan atau rumus, ada yang menjadi alat ya, banyak ya. Teori-teori yang kalian pelajari itu sebagai produk dari ilmuwan-ilmuwan ya, dari ilmuwan fisikawan yang telah lalu ya. Kemudian alat-alat yang kalian gunakan, handphone, HP, laptop, atau radio, televisi, kendaraan, dan lain sebagainya, juga itu produk dari kegiatan penelitian sebuah ilmuwan ya. Kemudian yang kedua adalah fisika sebagai prosesnya. Fisika sebagai proses memberikan gambaran mengenai pendekatan yang digunakan para ilmuwan dalam menyusun pengetahuannya. Jadi prosesnya itu seperti apa ya? Pada tahap ini dapat dijelaskan bahwa untuk memahami fenomena alam dan hukum-hukum yang berlaku, perlu dipelajari objek-objek dan kejadian-kejadian di alam itu. Kemudian objek itu diselidiki dengan melakukan eksperimen dan observasi. Setelah diobservasi, dilihat, ya dicari penjelasannya melalui proses pemikirannya. Kemudian kita atau para ilmuwan membuat alasan dan argumentasinya masing-masing. Ya. Kemudian informasi itu diperoleh, kemudian setelah diperoleh, diuji, kemudian divalidasikan. Ya. Kemudian yang ketiga, fisika sebagai sikap ya.
Pemikiran-pemikiran para ilmuwan yang bergerak dalam bidang fisika menggambarkan rasa ingin tahu dan rasa penasaran mereka yang besar, ya. Diiringi dengan rasa percaya, sikap objektif, jujur, dan terbuka, serta mau mendengarkan pendapat orang lain. Sikap-sikap itulah yang kemudian memaknai hakikat fisika sebagai sikap, ya. Yes. Sebagai sikap fisikawan, ya, kita juga harus memiliki sikap-sikap. Salah satunya rasa percaya diri, objektif, ya. Objektif itu menilai apa adanya. Kalau ada cewek cantik ya dibilang cantik, ya. Kalau cewek yang kurang cantik ya dibilang kurang cantik, ya. Kan sekarang tuh ada tuh, ya. Banyak orang yang menilai sesuatu itu tidak objektif, ya. Kebanyakan berbohong, ya. Kemudian yang ketiga, jujur. Jujur berkata apa adanya, ya. Sesuai dengan keadaan. Kemudian terbuka, ya. Bisa menerima pendapat orang lain, ya. Tidak kekeh dengan pendapat sendiri, ya. Kalau kita salah ya kita terima pendapat orang lain, gitu. Kita juga terima masukan dari orang lain ketika kita memiliki ketidaksempurnaan, ya, atau kekurangan, gitu. Oke, kita lanjut. Kemudian di dalam fisika itu ada beberapa cabang. Salah satu cabang ilmu fisika yaitu fisika klasik dan fisika modern. Fisika klasik itu fisika yang ditemukan pada zaman dulu, ya. Fisika modern adalah fisika yang dilakukan penelitiannya pada zaman sekarang. Teori-teorinya pun teori yang sekarang, ya. Fisika klasik kan seperti hukum Newton, ya. Itu masuk fisika klasik. Kalau fisika modern kan mungkin kalian kenal dengan ilmuannya yang tidak asing lagi, Albert Einstein, ya, Max Planck, dan lain sebagainya. Kemudian fisika itu bisa diterapkan, ya, dalam kehidupan kesehari-harian atau kehidupan nyata. Nah, ilmu fisika yang bisa diterapkan namanya fisika terapan. Oke. Ini salah satu cabang ilmu fisika klasik, ya. Fisika klasik itu ada mekanika, ya. Dari mekanika nanti dipecah lagi, ya, melalui benda titik atau benda tegar, fluida, ya. Fluida ada yang statis, ada yang dinamis, ya. Kemudian hukum gravitasi, elastisitas, dari termodinamika juga ada kalor, ya, atau panas. Kemudian dinamika gas, ya, pergerakan gas, ya. Kemudian dari fisika klasik juga kita akan mempelajari nantinya ilmu mengenai elektromagnetik, ya, yaitu hubungan antara listrik dan magnet, ya. Kemudian dari listrik dan magnet tersebut kan akan membuat sebuah gelombang yang dinamakan elektromagnetik. Yang terakhir nanti ada gelombang dan optik, ya. Jadi ada optika geometri, optika fisik, dan gelombang mekanik, ya. Lanjutnya, cabang ilmu fisika modern, ya, yaitu mekanika relativistik, ya. Kalau tadi mekanika klasik, sekarang mekanika relativistik, ya. Cabang ilmunya adalah kinematika relativistik, dinamika relativistik, energetika relativistik, momentum relativistik, relativitas umum, gravitasi, ya. Gravitasinya akan sedikit berbeda dengan gaya gravitasi yang dipelajari di fisika klasik. Kemudian di mekanika kuantum kita akan mempelajari fisika inti, ya. Kemudian subtopik yang lainnya. Dari fisika klasik dan fisika modern, ya, ilmu fisika itu membuat sebuah ilmu yang bisa dijadikan terapan. Contohnya di dalam kedokteran, ya. Kita mengenal dengan namanya ultrasonografi, ya kan? Kemudian kita mengenal alat-alat yang dipakai, bagaimana cara membersihkan alat yang banyak bakterinya, ya kan? Tidak harus dicuci dengan air, ya, bisa disinari dengan sinar yang mampu membunuh kuman atau bakteri. Kemudian fisika terapan di dalam lingkungan, ya kan? Bagaimana cara membuat sebuah irigasi, ya. Konturnya harus seperti apa, ya. Desainnya seperti apa. Mempelajari airnya mengalir dari mana ke mana, ya kan? Kemudian masuk dalam biologi, bangunan, kimia, ekonomi, olahraga, mesin, geografi,
astronomi, dan lain sebagainya. Ya, itu cabang ilmu fisika terapan yang bisa diterapkan dalam kehidupan nyata ya. Oke. Kegiatan pembelajaran kali ini ya hampir selesai ya. Kemudian di deskripsi itu silakan kalian isi absennya, kemudian jawab pertanyaan yang ini ya. Ini pertanyaan pertamanya, silakan kalian isi di deskripsi nanti di Google Form-nya ya. Pertanyaan yang pertama ya. Menurutmu bidang apa di dunia ini yang tidak disentuh oleh ilmu fisika ya? Ada atau tidak? Misalkan ada, jelaskan. Kalau tidak juga jelaskan. Ini pertanyaan yang pertama yang harus kalian isi ya, nanti di Google Form. Kemudian yang kedua, di sekitarmu aspek apa saja yang disentuh oleh ilmu fisika? Apa saja? Sebutkan. Kemudian fisikanya dalam cabang apa? Ya. Kayak tadi gerak jatuh bebas, ya kan? Cabang ilmu fisikanya kan mengenai gerak ya, atau mekanika. Oke. Sampai sini. Hakikat fisika, ya. Fisika itu berangkat dari fenomena alam, ya kan? Fenomena alam. Yang pertama adalah salah satu kegiatan pembelajaran yang harus kita aplikasikan ya. Dalam fenomena alam kita itu harus mengamati dan mencatat ya. Kemudian membuat hipotesis ya. Mengolah data dan mengamati dan menguji hipotesis ya. Ini adalah metode ilmiah ya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di pertemuan kedua. Fenomena alam ya. Yang pertama, untuk membuat sebuah teori ya, para ilmuwan atau fisikawan, yang pertama mereka lakukan adalah mengamati ya. Kemudian ditulis pengamatannya, hasil pengamatannya ya kan. Kemudian yang kedua itu mengolah data pengamatan tersebut ya. Mereka olah datanya. Oh, pengamatannya seperti ini ya. Contohnya misalkan kambing, oh kambing itu kakinya 4 ya kan. Oh, bulunya tebal, ada ekornya. Seperti kemudian setelah pengamatannya selesai, datanya sudah lengkap, misalkan dikatakan sudah lengkap, mereka membuat sebuah teori ya. Dan dideskripsikan, misalkan deskripsikan menjadi sebuah teori. Misalkan kambing adalah makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yang ciri-ciri yang disebutkan, kemudian berbunyi embe ya. Itu salah satunya. Kemudian kalau sudah benar di teorinya sudah ada, kemudian diuji teori tersebut oleh ilmuwan-ilmuwan yang lain. Benar ataukah tidak? Dibuktikan dengan penelitian-penelitian yang lain ya. Tentunya dengan penelitian yang sejenis ya. Masa membandingkan kambing dengan sapi ya enggak kan, penelitiannya sama tentang kambing, dibuktikan dengan ilmuwan yang lain. Benar atau tidak? Ya. Kemudian setelah itu ya, membuat hasilnya adalah hukum-hukum alam dari fenomena alam. Ternyata kita bisa mempelajari ada hukum-hukum alam. Dari hukum-hukum alam tersebut, kalau kita memahaminya, kita bisa mengantisipasi apa yang akan terjadi pada kehidupan nantinya di alam ya. Kemudian teori yang sudah jadi bisa diuji kembali ya. Di mana diuji kembalinya? Pasti di lab ya, atau di alam. Lanjutnya. Oke. Sampai sini kegiatannya pembelajaran sudah selesai. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silahkan kalian tuliskan di deskripsi atau komentar ya. Jangan lupa untuk subscribe ya, dan tonton video yang lain juga sampai akhir ya. Like juga atau komentar bila perlu atau bunyikan tanda loncengnya ya. Oke, terima kasih sudah sampai di sini ya. Kegiatan pembelajaran kali ini saya akhiri sampai di sini, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.